Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memasuki Ramadan hari ke-16. 16 ya, benar ya Ustaz ya? Nah, 16. Alhamdulillah sudah separuh perjalanan ini di Ramadan, tidak terasa. Nah, karena separuh perjalanan ini biasanya ada kita harus introspeksi juga gitu. Sudah separuh perjalanan Ramadan ini kita sudah sampai mana ibadahnya gitu kan. Nah, terus sudah sejauh mana perbaikan diri yang sudah kita lakukan. Bahkan kalau misalkan kita kaitkan dengan besok kan nuzulul Quran nih gitu kan. Sudah sampai mana ngaji kita, sudah berapa juz, sudah kalau misalkan berapa hatam. Nah, ini tema ini juga sebenarnya jadi apa namanya? Jadi cambuk juga buat saya ini, Ustaz. Sama-sama belajar lah kita. Nah, sama-sama belajar lah, Ustaz. Nah, saya kenalkan dulu sebentar. Beliau Ustaz Reno, dai muda, sekaligus juga motivator. Nah, kelahiran Sumatera ya, Ustaz ya? Ya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Perlu disebutin nggak nih tanggal lahirnya, Ustaz? Boleh. Boleh. Saya malu kalau misalkan sudah nyebutin ini. Kerasa bahwa umur saya itu banyak sia-sia. Tapi saya semoga mendapatkan pelajaran dari sini. Kelahiran 27 Juli 97. Jaraknya berapa tahun dengan saya? Gitu kan? Saya masih kayak gini-gini aja. Kayaknya udah seusia anaknya ya? Gitu ya, Ustaz ya? Janganlah, Ustaz. Jangan gitu-begitu banget, Ustaz. Nah, Ustaz Reno ini juga baru-baru ini mengeluarkan buku, bener, judulnya tadi saya dapat nih, judulnya nih, menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Nah, semoga dari forum ini kita juga dapat inspirasi lah dari Ustaz Reno menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Oke, tak panjang kata gitu kan, karena sudah banyak juga yang bergabung di forum ini. Monggo silakan Ustadz menyampaikan taujihnya, menyampaikan tausiahnya terkait dengan apa namanya Al-Quran ini sebagai sumber inspirasi seperti itu. Silakan Ustadz Tafadhol. Baik. Sebentar. Cek suaranya, dicek dulu. Sudah kejelasan semua ya, sahabat Bagus, semua Ustaz. yang mendengarkan. Insyaallah ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, yang menciptakan langit, bumi beserta dengan seluruh isinya, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menghidupkan dari yang mati dan akan mematikan dari yang hidup. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin yang menjadi tauladan, yang menjadi contoh bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu saat nanti kita bisa kumpul ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Di pagi yang baik ini, kita setelah memuji Allah bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan ini menambah keberkahan kita dalam
agenda kita berbagi, sharing, kajian online via Instagram ini mudah-mudahan Allah berkahi. Sahabat semua, para pendengar jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, moderator kita yang luar biasa, mudah-mudahan Mas Zahron dan keluarga Allah muliakan dunia akhirat ya. Amin, amin. Beserta keluarga besar Dompet Duafa Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari direktur, jajaran, sampai semua tim relawan. Semoga Allah jaga dimanapun berada, Allah sehatkan, Allah muliakan dunia bahagianya, akhiratnya juga surga kelak, amin. Amin. Beserta semua keluarga besar Dompet Duafa di seluruh Indonesia, dan jamaah semua yang menyaksikan live streaming hari ini, ataupun nanti siaran ulangnya ya. Ini ada siaran ulangnya, Kang? Iya, Ustaz. Oh, iya. Sampai Ada siaran kita ulangnya sampai 24 jam. 24 jam ya. Ditayangkan ulang di YouTube Dompet Duafa atau tidak? Insya Allah, Ustaz. Oh ya. Ya, semoga. Siapapun yang menyaksikan video ini, saya berharap mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan dan amal jariah bagi semua panitia yang menyelenggarakan. Amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Ikhwafillah, jamaah rahimakumullah yang sedang duduk menyaksikan live streaming ini. Saya sebelum berjumpa dengan sini, Masya Allah, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, di sholat saya berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, yang mudah-mudahan orang-orang yang tepat yang mendengarkan apapun yang saya sampaikan menjadi orang yang bermanfaat dunianya, akhiratnya. Amin. Jadi, dan ketika doa saya ini, saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Nah, bisa jadi Anda yang hari ini menyaksikan tayangan ini, yang mendengarkan audio, video, ceramah hari ini, adalah orang-orang yang dimana doa-doa saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua adalah bersaudara di surga. Salam ukhuwah, salam saudara. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia telah mencintai dirinya sendiri. Dalam ukhuwah, perbedaan itu menjadi indah. Dengan ukhuwah, segala menjadi mudah. Dengan ukhuwah, mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Salam ukhuwah dari saya, Reno Anugrah Pratama, hamba Allah yang masih banyak belajar, yang masih banyak salah dan dosa. Mudah-mudahan kita semua tentunya dimanapun kita berada adalah orang-orang yang selalu Allah istiqomahkan di jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita sangat menarik sekali, yakni terkait tentang nuzulul Quran dan bagaimana kita titik awal hijrah kita menjadi pribadi yang unggul dan inspiratif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara tentang Quran, kita sebagaimana sudah tahu dan memahami bahwa nuzulul Quran ini di sebagian organisasi keagamaan di Indonesia ada yang memperingati, ada juga yang tidak memperingati. Tapi itu adalah sebuah ikhtilat perbedaan cara beragama, cara memahami Islam, yang mudah-mudahan perbedaan apapun yang terjadi tetap menjadikan kita berukhuwah, bersaudara dengan baik. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bicara tentang turunnya Al-Quran. Nah, kalau terkait waktu tentu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nuzulul Quran pertama kali terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahkan sebelum Ramadan. Dan ada yang berpendapat, ulama menjelaskan juga di saat bertepatan dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, berkaitan dengan waktu, mudah-mudahan sahabat semua jamaah rahimakumullah nanti bisa di setelah live ini mungkin bisa membaca lebih detail kembali, karena ini masih masuk ranah perbedaan ya. Akan tetapi mari kita bicara hal-hal yang insya Allah tidak berbeda dan sama terkait tentang Al-Quran itu tersendiri. Insya Allah kalau kita bicara tentang Quran, bicara tentang petunjuk Al-Quran, semua orang, semua muslim pasti akan menerima, betul? Karena kenapa? Karena Al-Quran ini sebagaimana Allah kaitkan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Masya Allah, sahabat semua, jamaah yang dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan langsung ataupun nanti tayangan ulang, mudah-mudahan bacaan Quran yang tadi dibacakan dan kita yang mendengarkan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, maka kita berarti sedang membicarakan satu hal yang amat penting, yang sangat mendalam di dalam hidup kita, tentang sebuah petunjuk di mana dijelaskan di Al-Quran tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah, bulan Ramadan ini, kata Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Subhanallah. Kalau masalah tentang waktu, mungkin sahabat semua bisa mendalami sendiri, mengkaji. Mari kita bicara tentang hal-hal yang sudah diterima oleh umum, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk, ya. Al-Quran ini adalah pedoman di mana manusia, jikalau dia pengen hidupnya baik, maka dekati Al-Quran. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang nuzul Quran, di mana panitia mengajak kita sama-sama membahas sebagai titik awal hijrah kita agar bisa menjadi pribadi unggul, menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bicara Al-Quran ini amazing gitu ya. Bicara Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Dimana kalau kita runut, dimana kalau kita runut nih ya, sebuah analogi sederhana nih. Sebuah analogi sederhana. Jikalau diturunkan Al-Quran, tempat itu menjadi tempat yang mulia. Jikalau sebuah tempat Al-Quran, maka tempat itu dia menjadi tempat yang mulia. Tempat apa namanya? Contohnya Mekah. Nah, maka tempat itu pun menjadi tempat Allah dengan perantara Quran, tempatnya menjadi tempat yang mulia. Ada malaikat, tentang malaikat menurut memimpin para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara tentang bulan, ya, tentang bulan, ada satu bulan, ada banyak bulan di dalam Islam kita, ya. Turunkan di bulan tersebut, maka apa hadirin rahimakumullah? Maka bulan tersebut menjadi bulan yang mulia. Masya Allah. Bulan yang mulia. Kemudian bicara satu malam, ketika malam semuanya banyak nih, malam apa, malam ini, tapi saat tatkala ada Quran diturunkan, ya,
Maka tatkala ada Quran diturunkan, maka malam tersebut menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah itu? Dialah malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, ketika kita pengen jadi orang yang mulia, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang bermartabat, maka apa yang pengen kita lakukan? Maka letakkan Al-Quran ke hati, masukkan dia ke dalam hati kita, masukkan dia ke iman kita, amalkan di dalam perilaku keseharian kita, maka hidup kita akan mulia dengan Al-Quran. Al-Quran tak bisa berubah. Tapi ketika Al-Quran kita aplikasikan di dalam hidup, maka Al-Quran dapat merubah hidup kita. Al-Quran bisa mengarahkan kita menjadi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang tentunya berakhlak seperti Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah yang menyaksikan tayangan ini yang live bersama kami, saya benar-benar mendoakan semua selesai mendengarkan kegiatan kita pada hari ini, selesai dari acara ini, pulang ke rumah, pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah, pergi ke kampus, pergi kemanapun, sudah berubah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang mudah-mudahan sudah berakhlak seperti Al-Quran. Ikhwah fillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya udah menulis sebuah buku judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Bicara tentang menjadi pribadi unggul ini buku yang saya tuliskan beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika saya masih di Yogyakarta. Saat ini saya sedang di Bandung ya. Saya menuliskan buku ini di Jogja dan di Palembang waktu itu ya. Di rumah saya, kebetulan saya dari Kabupaten Muara ini. Saya ingat sekali momen di mana saya menuliskan buku ini di bulan Ramadan, full Ramadan saya tulis buku ini ya, dengan harapan saya pengen betul punya amal jariah dari sebuah buku yang saya tuliskan. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan saya hari ini ya, mudah-mudahan Anda semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, selesai dari mendengarkan tayangan ini, Anda semua pulang bereaksi, berkehidupan, telah menjadi pribadi yang unggul dan telah menjadi pribadi yang menginspirasi ya. Jikalau Anda adalah seorang anak, maka Anda akan menjadi anak yang menginspirasi di keluarga, menjadi anak yang betul-betul menjadi kebanggaan di rumahnya. Jikalau Anda yang menyaksikan tayang ini adalah seorang suami, maka Anda akan menjadi seorang suami yang betul-betul menginspirasi, menjadi suami yang betul-betul diharapkan di keluarga. Jikalau Anda seorang istri, Anda akan menjadi istri yang baik, istri yang pribadinya unggul, istri yang menginspirasi. Jikalau Anda sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang, sebagai seorang mas, sebagai seorang mbak, sebagai seorang teteh, sebagai seorang ayu, sebagai seorang kakak, maka Anda pun akan menjadi tauladan bagi adik-adik Anda. Dan siapapun itu, bagi orang tua, mudah-mudahan orang tua pun akan menjadi idola bagi anak-anaknya ya. Maka bismillahirrahmanirrahim, materi ini spesial saya berikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengamalkan ya tentunya. Tabarakallah. Ya. Lanjut ya. Jadi Baik, ketika kita tadi pengen hafal Quran ya, karena ini bulan Ramadan, orang pengen banget dekat sama Quran. Nanti lepas Ramadan kehilangan semangat. Nah, maka sama, berlaku rumusnya sama, luruskan niat ya. Benarkan tujuan, diilmuin. 3 aja tipsnya ya. Luruskan niat, benarkan tujuan, diilmuin. Itu aja sederhana. Jadi diamalkan bagaimana kita ketika kita pengen menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih taat sama Allah nih ya. Sama, apapun yang sedang kita kerjain hari ini di dunia ini, maka semuanya harus diluruskan niat, dibenarkan tujuan agar kita terus bersemangat dan diilmuin ya. Insyaallah ini tips sederhana ya buat sahabat semua lelaki perempuan yang sedang berada di jalan Allah yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan-jalan kebaikan. Gitu. Baik. Ustaz, ternyata tadi sempat ada pertanyaan di kolom komentar yang bertanya Rosalina. Nah, beliau menanyakan bagaimana kalau misalkan membaca Al-Quran itu yang dibaca huruf Latinnya, Ustaz, sambil kemudian mendengarkan murotal untuk menyesuaikan panjang pendeknya atau harokatnya seperti itu, Ustaz. Ya, Mohon baik. jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Ini sebuah langkah yang sangat baik ya, sebuah langkah yang sangat luar biasa, langkah perubahan di dalam hidup. Mungkin banyak di antara kita para orang tua yang hari ini baru tersadar, oh ya Allah, kenapa nggak dari dulu saya belajar Quran ya Allah? Kenapa nggak dari kecil? Oke lah, itu masa lalu ya. Masa lalu, evaluasi, ambil hikmah dalam hidup kita, jadikan pelajaran sebagai loncatan bahwa kita harus jauh jadi orang yang lebih baik gitu ya. Nah, terkait baca Quran yang Latin ya, kita sama-sama mengistiqomahkan ya, terus saja baca ya. Sambil juga Arabnya juga dibaca, belajar perlahan. Karena kenapa? Justru pahalanya juga banyak ketika kita juga baca terbata-bata. Kalau hadis kan dijelaskan dapat 2 pahala ya, dapat 2 pahala kebaikan. Subhanallah. Nah, bahkan ada cerita ya, Kang, cerita di mana ada kemarin itu yang pernah viral itu yang Hafiz kemarin yang pernah diviralkan oleh Ustaz Yusuf Mansur itu, kalau tidak salah ya, yang ngajarin Qur'annya dia itu adalah neneknya. Pernah dengar nggak ceritanya? Saya lupa ya di mana alamatnya ya, siapa namanya. Pokoknya kita ambil ceritanya, yang ngajarin Al-Qur'an itu ternyata dia bisa hafal Qur'an itu adalah neneknya. Neneknya dia yang ngajarin dia, karena anak ini dia nggak bisa baca Qur'an, kalau nggak salah tunanetra ya. Dan ternyata yang ngajarinnya ini adalah neneknya. Dan neneknya nggak bisa ngaji. Neneknya nggak bisa ngaji. Neneknya itu cuma bisa baca Latin. Cucunya jadi penghafal Al-Quran, bisa menirukan imam-imam besar, karena dia belajar juga plus di YouTube. Subhanallah. Nenek yang nggak bisa baca Quran, tapi cucunya bisa hafal Quran, plus suaranya merdu, plus lagi dia anaknya ini bisa melantunkan korek-korek dunia. Subhanallah. Nah, maka mari sama-sama belajar ya. Selagi waktu masih ada, bisa belajar ya. Saya ada relasi kenalan-kenalan para pengajar Quran di Jogja, nanti bisa disalurkan insyaallah. Silakan belajar di rumah. Di YouTube juga sudah banyak kiat-kiat cara membaca Al-Quran. Di nyebutin nama merek nih ya. Di penerbit-penerbit buku juga banyak cara-cara, metode-metode belajar Al-Quran yang cepat ya. Memahami Al-Quran juga cepat. Silahkan ikut semuanya, ikutin ya. Baik. Jangan kita malas belajar, harus belajar lagi ya. Jadi nggak masalah Kang ya, sambil belajar baca Latinnya ya. Baca Latin, alhamdulillah ya. Saya juga cerita, alhamdulillah pengen banget ya, di keluarga saya itu orang tua ya. Waktu itu ini cerita inspirasi lah ya, mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Ibu saya tuh saya belikan hadiah Quran yang gede tuh Kang ya, Quran yang besar itu yang ada Latinnya. Saya kasih hadiah buat ibu saya ya, agar bisa ibu saya rajin ngaji. Tapi Masya Allah, sekarang ibu saya bisa baca Arabnya lebih baik lagi. Karena kenapa? Ibu saya ikut les ya, ikut les Quran. Jadi ada orang-orang seusianya yang udah 45 tahun ke atas, sama-sama belajar rutin. Subhanallah ya. Sampai ada lomba-lomba Quran sekarang di orang tua saya tuh. Saya sangat senang sekali. Nah, mungkin kalau ini bisa jadi tips juga ya. Awalnya baca Latin, sambil belajar juga baca Arabnya, mungkin bisa mulai dari Iqra atau langsung ke Quran, insyaallah ya. Walaqad yassarnal Quran, kami mudahkan Quran ini kata Allah ya. Insyaallah Allah mudahkan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan belajar ya. Untuk Mbak tadi yang bertanya, dan untuk sahabat semua yang mendengarkan, mudah-mudahan istiqomah belajar Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sempat kesebut tempat beli buku, Ustaz. Ini ada pertanyaan juga nih. Kalau misalkan beli bukunya Ustaz di mana gitu, Ustaz? Kayaknya menarik sekali ini bukunya nih. Oh iya. Alhamdulillah ya. Nanti silahkan yang berminat ya. Silakan nanti hubungin via DM ke Dompet Duafa aja. Ada juga Kang buku lain ya. Saya kebetulan ada beberapa buku ya. Nanti silakan pesan aja ke via Dompet Duafa, melalui perantara Dompet Duafa, nanti saya kirim insyaallah. Ya, ada juga kaset ini. Saya punya juga kaset Parenting Happy, bekal agar anak Anda tidak kecanduan gadget ya. Nanti bisa juga dipesan. Penting ya. Penting itu. Nah. Dan orang tua juga penting biar nggak kecanduan gadget. Gitu. Baik, ya. Ada juga buku Sukses Sebelum Lulus Sekolah buat anak-anak ya. Sukses Sebelum Lulus Sekolah ada juga. Baik, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kebersamaan para jamaah, sahabat yang menyaksikan langsung ataupun nanti insya Allah ada tayangan ulang di Dompet Duafa ini, silakan simak dari awal atau nanti insya Allah nanti kita juga upload di YouTube ya, baik di channel Dompet Duafa ataupun di channel saya insya Allah juga akan saya re-upload ya bila ada kesempatan nanti, mudah-mudahan Allah izinkan untuk upload ulang. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Di penghujung acara ini, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, Allah terima taubat kita, Allah lindungi kita. Kita awali terlebih dahulu dengan beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tundukkan pandangan kita semua, kita berdoa, kita memohon ampun terlebih dahulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sebelum saya pimpin doa, saya persilakan semuanya untuk berdoa masing-masing terlebih dahulu. 1 menit, silakan. Tundukkan pandangan Anda semua, saya bantu aminkan dari sini. Insyaallah ini majelis ilmu, malaikat mengaminkan doa-doa kita mudah-mudahan. Amin. Silakan Anda berdoa sendiri, saya bantu aminkan dari sini. Amin ya Allah. Silakan berdoa untuk dirimu dan keluargamu ya, doakan semoga menjadi orang yang lebih taat sama Allah, dekat sama Quran. Amin. Silakan amin ya Allah. Lalu doakan orang tua, anak-anak, suami, istri, semuanya silakan, keluarganya masing-masing doakan. Amin. Doakan yang pengen menghajikan, mengumrohkan juga doakan. Amin. Lalu saya mohon titip doa, doakan saya Reno Nugraha Pratama, tolong doakan saya silakan. Doakan saya menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat, takwa. Amin. Doain juga keluarga saya, orang tua saya, mudah-mudahan Allah jaga dunia akhiratnya, beserta guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, tim-tim dakwah saya dimanapun berada. Amin. Makasih udah doain saya, orang tua saya, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, tim-tim saya. Amin. Kita doain juga wali jamil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, yang hari ini orang-orang sedang diuji dengan kondisi Indonesia hari ini dan dunia, mudah-mudahan Allah jaga orang-orang yang beriman. Amin. Wal jamil muslimin wal muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka lakulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami berkumpul bersilaturahim ya Allah di kegiatan kali ini ya Allah. Jadikanlah majelis kami ini majelis ilmu yang Engkau berkahi ya Allah. Majelis ilmu yang Engkau takdirkan sebagai sarana tempat berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, di saat hari ini kami memperingati nuzulul Quran, jadikan kami sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang bisa belajar Quran, yang dekat sama Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami juga sebagai orang-orang yang dicintai oleh-Mu di dunia ini dan di akhirat kelak ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, lindungilah kami selalu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang soleh ya Allah. Kami banyak dosa dulu ya Allah. Bantu kami untuk semakin taat kepadamu agar dicintai olehmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, lindungilah kami dimanapun berada ya Allah. Jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Inni a'udzubika min al-barasi wal jununi wal juzam min sayyil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini ya Allah ya Rahman ya Rahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafnil hisab. Allahumma faqihna fid din ya Allah, pahamkan kami dalam agama ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'al min ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Reno Anugrah Pratama, hamba Allah yang masih banyak salah dan dosa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Bagi jamaah rahimakumullah yang juga kegiatan saya, silakan nanti dicek di Instagram saya Reno Salam Hijrah atau di YouTube Reno Anugrah Pratama. Insyaallah di Ramadan kali ini saya juga punya program lagi, Kang. Di antaranya adalah live streaming bersama para tamu-tamu saya ya di program Ramadan Berkesan. Insyaallah ada besok di hari Senin, hari Selasa dan beberapa hari ke depan. Nanti insyaallah akan diupload di Instagram saya ataupun di Instagram jadwal saya di Jadwal Reno ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu melambai-lambai. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz untuk waktunya dan tausiahnya. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk sesi ngaji kita pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang kemudian berminat dengan bukunya Ustadz Reno, nanti bisa DM di akunnya Debat Duafa Jogja atau langsung DM dengan akunnya Ustadz Reno _salam hijrah. Atau misalkan pengen donasi Al-Quran, teman-teman juga bisa DM juga di akunnya Instagram Jogja. Baik, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.